Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bung Otomotif. 27 September di pagi hari ini daerah Kalimantan diguyur hujan bosku ya. Di daerah Kalimantan diguyur hujan. Ini padahal masih jam 7 pagi bosku ya. Ya bosku, hari ini saya akan untuk membahas tentang topik yang kemarin tentang motor berebut atau sendat-sendat bosku ya. Jadi di video sebelumnya sudah saya bikinkan tutorial cara perawatan injektor gitu bosku ya. Biasanya motornya berebut di putaran awal kalau injektor rusak atau mulai ada kerak yang nempel di bagian injektor lubangnya. Si motor itu biasanya berebutnya di awalan. Dan sekarang saya akan bikin video tutorial cara pembersihan fuel pump atau pompa injeksi. Jadi si pompa injeksi itu tersendiri bertugas untuk menyemprotkan si bahan bakar tadi ke injektor. Yang alhasil dia pakai tekanan bosku ya. Kalau tekanannya kurang, alhasil dia kurang maksimal untuk penyemprotannya. Dan hari ini saya bikinkan video tutorial cara pembersihannya dan cara perawatannya. Dan kita cek pompa injeksi itu masih bagus atau enggak bosku ya. Yuk sebelum lanjut videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat buat semua. Kebetulan masih hujan bosku ya, sambil ngopi. Lanjut bosku, di sini kita ada alat untuk cara pengecekan si tekanan pompa injeksi atau tekanan di bagian fuel pump. Di sini untuk masalah fuel pump ini ada tekanannya bosku ya, makanya biasanya kalau motornya berebut atau sendat-sendat dia berpengaruh di bagian fuel pumpnya yang sudah mulai lemah atau si dinamonya sudah mulai rusak bosku ya. Alhasil si tekanannya itu sendiri sudah mulai berkurang atau nggak maksimal lagi seperti baru gitu bosku ya. Metodenya sama, ini alat ukur tekanan di bagian pompa injeksi, kita sambung ke bagian injektor. Dan jangan lupa kita pasang akinya bosku ya. Yuk kita lihat dulu bagian tekanannya saat motor dikontak. Di sini secara otomatis si pompa yang di dalam tangki dia neken ke atas bosku ya. Neken ke atas. Kita matikan lagi. Nah, biasanya di sini kita kelihatan kalau pompa bagus dengan pompa jelek seperti ini bosku ya. Kalau pompa yang bagus, waktu saat dikontak dia naik ke 300. Terus dia turunnya perlahan gitu bosku ya. Itu hitungannya pompa injeksinya masih bagus atau masih bekerja dengan baik. Kalau yang jelek, dia setelah dikontak seperti ini bosku. Nah, dia turunnya langsung signifikan ke 100 gitu bosku ya. Dia langsung cepat gitu. Turunnya langsung cepat ke sini. Sedangkan ini dia kan pelan seperti ini bosku ya. Berarti tekanannya masih bagus atau maksimal. Kita kontak lagi. Langsung di starter bosku ya. Nah, kita lihat dari sini. Yang standarnya dia bisa sampai 350 atau 320 bosku ya di bagian tekanan sininya. Biasanya kalau motor yang sudah mulai rusak dia bakal turun. Nah, jadi sebelum kita pembongkaran biasanya kita cek dulu bagian si pompa injeksinya pakai alat ukur ini bosku ya. Kita cek ukuran tekanan bagian pompa injeksi ke injektornya. Setelah pengukuran ini kita langsung bersihkan bagian pompa injeksinya, cara perawatannya bosku.
Jadi komponen di dalam pol pump injeksi itu atau pompa injeksi itu seperti ini bosku. Di sini ada pelampung, namanya pelampung injeksi. Dia tugasnya buat sensor ke bagian bensin bosku ya, bensinnya keadaannya full atau rendah. Biasanya bagian ini si pelampung ini jarang rusak atau jarang berkendala bosku ya. Dan biasanya untuk yang berkendala biasanya berebet atau sendat-sendat di bagian dinamo di dalam sini bosku ya. Di sini ada dinamo. Di dalam sini ada dinamo injeksinya yang bertugas dia untuk menyemprotkan si bahan bakar itu ke injektor. Alhasilnya kalau si dinamo ini bermasalah atau sendat-sendat, si dinamo ini mulai lemah atau gak berfungsi dengan baik gitu bosku ya. Biasanya sih gara-garanya sih dari umur, terus kebiasaan bosku semua yang sering isi bensin atau telat ngisi bensin. Makanya kalau biasanya di atau di speedometernya sampai ke bawah situ, biasanya kalau disarankan jangan sampai di bawah gitu bosku ya. Itu sebetulnya masih ada 1 liter lebih, cuman karena dipaksa si posisi bensin jadi dia mengambang di sini bosku ya. Posisinya bensin jadi mengambang di sini. Si dinamo ini enggak terendam sempurna gitu bosku ya. Yang alhasil si dinamo ini panas, terus bisa merusak komponen si dinamo tersebut. Beda lagi kalau bosku semua isi bensin selalu nggak pernah telat atau nggak sering terendam full gitu bosku ya. Jadi posisi bensin nanti di sini di atas sini, si bensin posisi di atas sini, alhasil si komponen dinamo ini atau pompa injeksi ini lebih awet dari biasanya bosku ya. Jadi bikin awet si pompa injeksi itu sendiri. Jadi kalau kata saya sarankan si pompa injeksi ini atau bensin jangan pernah telat atau kekurangan gitu bosku. Kalau memang rusak bisa bosku ya, ada dua opsi atau 2 saran, diganti bagian pompa injeksi ini atau bagian dinamo. Jadi bagian sendat-sendat itu nggak selalunya di bagian pompa injeksi atau bagian injektor bosku ya. Jadi keluhan sama, tapi kerusakannya berbeda. Biasanya kalau untuk motor injeksi ini kita cek harus satu persatu, seperti ecu yang mulai bermasalah atau enggak busi yang sudah mulai rusak, dan si bagian tutup busi yang mulai kendor atau bermasalah. Sebetulnya banyak penyakit yang keluhan sama tapi beda penyakit gitu bosku ya. Jadi berbet atau sendat-sendat itu sendiri. Jadi kita harus cek ke bengkel langganan bosku semua atau yang dipercaya bosku ya. Oke bosku, sekian dulu videonya. Memang bermanfaat, tolong di like, komen, dan subscribe nya bosku ya, dan di share juga ke teman-teman bosku semua cara pembersihannya seperti apa, dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di next video dan video-video selanjutnya bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.